balik lagi di Espresso, obrolan sedikit pahit tapi apa? Terus? Nggak tahu lah. Hah? Nggak bikin apa ya? Ya udahlah, nggak bikin kalah taruhan. Iya. Masih banget nih. Nggak Ngomong bercanda. apa nih kalau taruhan? Kalah ini Milan Juve sama si Labib, sialan emang. Oh, Jadi kalau Milan kalah, gue pakai jersey Juve di Calcio ya udah. Tadi Juve ke depannya seperti Arsenal ya nasibnya. Iya. Coba. Parah banget anjir. Nggak usah lah maksudnya. Udah nggak usah. Ini aja. Oke, sebelumnya di 1 minggu terakhir ini banyak banget kejadian yang bikin kita bersedih ya. Iya. Kita turut berduka. Iya. Sriwijaya Air ya. Sriwijaya Air, terus salah satu ulama besar juga, Ya. si Ali Jaber gitu turut Terus berduka. gempa nih sekarang, gempa Iya. banjir di Kalimantan dan Sulawesi ya. Banyak lah. Ya mudah-mudahan cepat baik ya. Cepat Indonesia cepat pulih ya. Amin amin. Ini baru tahun terus kayak gini. Iya baru belum nyampe sebulan loh Januari 2021 tuh udah. Ya, Dan 1 minggu terakhir ini juga banyak pertandingan yang seru ya. Termasuk ada Copa, tapi kita bahas yang seri aja. Jadi nih. aja. Minggu lalu apa aja guys pertandingannya? Yang Grande Partita Roma Inter, Iya. terus Juve Sassuolo lah ya, sama ya sisanya sih Milan Torino, Benevento Atalanta, Parma Lazio, Udinese Napoli dan Fiorentina Cagliari. Ya udah. Atalanta udah kembali menemukan Udah. kata zamannya nih. Udah bahaya lagi nih. Ilicic sih. Ilicic parah. Oke, nggak ada Papu pun juga masih ada Ilicic, nggak mau masalah itu. Gila mainnya. Ilicic tuh bisa kalau ngedribble tuh bisa ngelewatin 2-3 pemain, Benar. terus ngelepasin tendangannya juga akurat gitu. Karena Terus badan tinggi gede gitu ya. badan tinggi gede Bisa ya. licin gitu. Panjang kan. Kakinya panjang. Tapi dia ya bisa dibilang masalahnya cuma stamina sih ya. Tinggal Stamina ya. Soalnya selain Ilicic Tua juga. Muriel juga stabil, selalu ngegolin. super sub. Super sub dan ya itu gol-golnya tuh nggak pernah gol-gol jelek. Biasa gitu ya. Boleh aneh-aneh ya, total gol. Teknik nendangnya tuh yang paling gua suka sih kalau Muriel. Yang gue suka dari Atalanta tuh striker itu konsisten semua. Zapata tetap golin gitu loh, tetap main bagus. Iya. Muriel pun yang cadangan juga bisa ngasih kompetisi gitu. Ya itu Bahaya, berarti bahaya. ya udahlah Papu pergi nggak apa-apa. Tapi katanya dengar-dengar Atalanta nggak mau jual ke rival di Serie A. Waduh. Tapi Jadi- padahal Papunya masih pengen di Itali. Iya dia masih pengen deket-deket dari Bergamo katanya, makanya kalau nggak ke Inter ke Milan, cuman Milan kan katanya udah keluar dari perburuan lah istilahnya. Ke Inter. Monza pokoknya. Anjir kok Monza. Enggak, tapi yang gue dengar lagi berita barunya dia nggak mau presidennya ini nggak mau jual Papu ke tim yang ada di Liga Italia. Rival terutama. Jadi mungkin keluar. Udahlah MLS aja. Kalau nanti Papu tahu gitu saya terima tawaran Arab kemarin. Iya. Duitnya sama gede. Ya udahlah. Benevento di kandangnya malah kalah Iya. mulu. Iya. Ya berat sih lawannya. Giliran tandang menang dia. Ya udah lanjut. Terus ada Genoa Bolonya Nah itu. 2-0, Destro sama Zayt. Destro golin lagi. Destro 6 gol. 6 gol. Gila. Konsisten ya dia. Semenjak dipegang Ballardini lebih tajam. Shomurodov juga bagus mainnya. Ya, jangan-jangan Destro bisa jadi kepilih ke ini nih, Euro. Berat juga mas. Saingannya berat sih emang. Saingannya berat. Tapi kalau gol bisa ngegolin kayak 15 sampai 20 bisa Ya, dipertimbangkan. agak dicoba dipanggil kayaknya. Iya, bisa dipertimbangkan. Ya, Gitu. terus ada Milan Torino. Nah ini Milan Torino 2-0. akhirnya Ibra kembali ya Ya, Ibra menit cuma 85. 85 men. sama Hakan. Yang mainnya bagus sih di pertandingan ini si Ibrahim. Dua gol gara-gara kontribusi dia kan, 1 assist. Hmm. 1 dia dijatuhin di kotak penalti. Dan dengar-dengar mau dipermanenin ya. Iya, Katanya udah mau mulai ada Itu pembicaraan. kalau misalnya Madrid dapat incerannya ya, dia lagi incer siapa gitu. Misalnya dapat ya udah Ibrahim lepas. Pas, semoga aja dapat. Kita doain Madrid dapat incerannya karena Madrid juga baru melepas si Jovic kan ke Frankfurt. iya. Jadi ada spot kan gitu, buat di depan. Ya udah Torino emang nggak bisa diharapin ya. Ya, dia Paulo bola. Pas mainnya. 2 kali ketemu Milan dia 1 minggu, 2 kalinya kalah. Ya 1 tapi kalahnya terhormat Penalti. lah, penalti. Ya, tapi Milan skuadnya juga Iya. begitu yang main. Lulu ya. Calabria jadi gelandang lagi. Yo, tapi kan gue bilang di episode yang kemarin gue bilang Calabria kalau dikasih kesempatan main di tengah bisa bagus. Kemarin pas lawan Torino dia main di tengah bagus lagi. Lumayan lah seenggaknya daripada dia jadi bek kanan gitu. Ya
Yang makin pede Kalulu ya, sebenarnya. Kalulu. Kan dia main juga di Dalot juga udah lumayan pede. Dalot bagus ya. Ah. Cuman dicengin sama Ibra sih kalau lu tuh ngapain pakai sarung tangan katanya. Katanya nggak kelihatan serem. Iya kan. Biar nggak nyakar. Iya, Kalau kalau baik kan biar kayak nggak- bayi ya bener. Biar nggak garu-garu, kayak gue biar nggak garu-garu. Kayak bayi ya bener. Berarti Milan berjarak 3 poin ya. Ya, cara 3 poin karena nextnya ini kebetulan pas Roma Inter 2 sama. Grande Partita. Ini juga padahal Roma punya peluang bagus buat ini menang sebenarnya. Unggul duluan kan. Iya. Tapi karena kurang si pegang. Gue megang Roma ya? Iya. Oh, iya. Tapi balik lagi ya Inter akhirnya maksudnya ya lini depannya tuh kalau Lukaku berat gitu. Iya. Dan Inter juga apa pas di babak kedua sih pas dia comeback juga gantian giliran Romanya yang apa namanya yang agak kendor gitu mainnya. Akhirnya kena comeback kan? 2-1 Kena dulu kan? sempat kena comeback sama Inter. Nah, habis itu Internya pas lagi unggul juga malah Kendor. iya malah Dia kendor malah juga. ganti. Gantiin siapa sih dia? Hakimi sama Kolarov. Iya benar, Kolarov masuk. Sepertinya Conte nggak suka ngeliat Kolarov bercanda-canda sama pemain Roma. Oh, iya. Disuruh kerja lu jangan bercanda. Dia masih sistem manfaatin nih lu harus profesional lawan mantan tim gitu. Iya. Maksa main nanti nggak jelas. Dan Vidal membuang peluang satu tuh. Sebenarnya bisa unggul Iya. 3-1 tuh. Iya. Udah dia jangan ke depan dah, mendingan belakang aja udah. Tapi lumayan oke sebenarnya mainnya ya. Iya, Vidal bagus. Di luar dia suka buang-buang peluang, gol itu bagus dia mainnya. Yang keren itu golnya si Hakimi kemarin sih. Bagus itu pressing. Kiri lagi ya? Iya, yang kena tiang dulu kan. Pakai kaki kiri kan maksudnya? Iya. Dia sering gol kayak gitu Hakimi. Pressingnya. Dia tipikal yang sayap tapi bisa ini ya. Bisa masuk. Inverted Jadi ya. inverted. Hmm. Padahal dia kaki kanan aktifnya kan? Sebenarnya. Hmm. Ya kalau Conte sih begitu. Sudonya aktif lah. Ya tapi Inter gagal mendapatkan 3 poin ya. Dia kebobolannya dan banyak yang kasihan sih Handanovic sih banyak yang menghujat. Ya memang udah habis Padahal lah. emang bola susah sih. Bola susah. Masalahnya tuh dia nggak berusaha buat pura-pura jatuh. Gitu. Ya paling nggak jadi kelihatan usahanya. Iya, biar kelihatan lah formalitas kiper gitu di mana. Kan bro. Terus kiper nggak mau jatuh anjir. Udah pakai topi bagus-bagus dilepas. Makanya. Kayak Toldo ya padahal. Kayak Maliuka. Oh iya paling luka. Ya udahlah. Berarti gol Mancini sih yang gue main Tapi kaget. Roma Crossingnya nih, bisa lepas gitu aja. Lawan-lawan tim besar belum menang ya? Belum. Belum kan? Tapi gol Mancini itu yang gua ini Bagus. bukan bagus, masalah Internya nggak ada yang ini. Backnya. Backnya. Iya nggak ada yang cover. Nggak ada yang cover gitu, lepas gitu aja lah. Gue bilang golnya gitu. Ya udahlah itu kayaknya masih jadi penyakit Inter ya. Ya. Tapi paling nggak mereka nggak kalah beruntun. Itu sih Ya. paling. Dan harapan gue sih Mereka semoga ngindari. grande partita di Serie A kayak gini juga jamnya. Bersahabat men. Oh iya. Setengah tujuh mainnya. Mereka kepanasan ya. Bodoh. Iya ya. Jarang-jarang Grande Partita sore. Jarang gitu loh, gue nonton tuh enak gitu. Tapi si pasti disiarin TV lokal. Si pasti ya. Jelas. Next ada Verona Crotone. Waduh, udah besar itu lah. Grande Partita juga. Karena kan Anda, tim Anda? Ya, saya kan nggak megang. Oh iya. Saya apa ya prediksinya? Buka dulu ya. Oh saya draw tapi menang Verona. Ya, nggak Oke. apa-apa lah. Terus Napoli juga menang. Kita dulu Mesias golin kan. Udah itu aja sih, udah lanjut. Kali ini juga golin bukan? Kali ini iya Kali ini golin. Kali ini sama Di Marco boleh oke sih. Di Marco bagus ya. Di Marco lagi bagus-bagusnya. Kabarnya mau ditarik Inter lah gitu. Iyalah, jelas Inter kirinya siapa? Iya, Isik, Esliang. Mau mengadakan Esliang terus. Terus ada Parma Lazio. Nah ini seru nih. Oh, bener Ini prediksi gue debutnya coy. ya? Debutnya si Daversa lagi. Iya dia bisa langsung kalah ya. Ya, Menang, ketemunya bisa Lazio Lazio. menang Alberto sama Caicedo. Caicedo lagi-lagi ya menjawab kepercayaan gitu. Dan Roma dan Lazio udah mulai enak. Udah mulai nemu ya. Mulai nemu lagi. Tapi emang Luis Alberto gokil sih. Iya. Ini nggak bisa dianggap enteng sih walaupun sekarang Lazio masih belum di 4 besar. Poinnya nggak terlalu jauh. Kan sebelum lawan Roma semalam itu di 8 ya kalau nggak salah. Iya. Sekarang naik berapa ya belum cek lagi. Kan waktu itu kan waktu kita bikin prediksi awal musim kan, ini kira-kira Immobile bakalan tetap tajam kan? Ya kalau menurut gue kuncinya memang dari Alberto sama Xavi. Ketika mereka masih tetap main dengan visi, Luis Alberto kan visinya luar biasa ya.
Dan kalau misalnya ngeliat skema permainan Lazio gitu, memang dia nggak numpuk pemain di depan gitu. Tapi si Alberto itu udah tahu nih bakal ngarahin bola kemana. Iya. Ya dia sama lah, dia derby satu kota ini punya dua kreator yang bagus gitu loh. Di Lazio ada Alberto, di Roma ada Mkhitaryan yang visinya sama-sama ngeri sih kalau gue bilang. Kalau Mkhitaryan mungkin lebih wide ya. Lebih wide mainnya, dia lebih punya apa ya? Kalau gue lihat Mkhitaryan lebih punya speed, lebih punya apa ya maksudnya? Bukan punya speed, ya maksudnya ya kecepatan, tapi dia akselerasi, lebih punya akselerasi dibanding kalau Alberto memang Alberto passingnya serem. Iya. Ngeri. Sama Lazari lagi bagus-bagus Lazari juga. bagus ya. Dari bagus. Itu Parma Lazio ya. Terus lanjut Udinese Napoli. Ya. Bener lagi prediksi gue 2021 tahun gua. Gue cuma gagal 3 doang. Itu golnya menit terakhir kan Iya. Napoli. Si Bakayoko. 90 berapa ya? Ya, tadinya udah mau plus, sering. dan gol pertamanya penalti terus sama Kevin Spaghetti anjir 27. Emang dia Jamie Vardy-nya udah Liga Italia. Bener gue setuju sama Mas Adit. Emang cepat larinya, Mas. Cepat larinya. Itu Udinese kan skemanya gitu-gitu aja. Tapi Rodrigo De Paul memang harus pindah sih. Sebenarnya kalau menurut gue. Kalau masalah sayang banget tuh talenta bagus banget. Bukan talenta lagi sih, dia udah matang umurnya. Matang. Terus Bukan terakhir, sorry. Masih ada 3 lagi tuh. Fiorentina Cagliari 1-0, akhirnya menang Fiorentina. Vlahovic tanpa penalti ya, golnya ya open play ya, lumayan. ini megang apa itu? Ini saya megang, ini saya draw. Gagal 1, santai. Pede gua. Terus ya. Juve Sassuolo ya, bener kan? Gue megang Juve, men. Menang 3-1. Tapi juga kesulitan juga tuh. Ya, Padahal Sassuolo dari awal pertandingan udah 10 pemain. Iya. Obiang ya kartu merah ya. Iya. Dia kartu merah. Tapi gue salut sama Locatelli sih. Bagus deh. Anjir, maksudnya ngelawan tim sekelas Juve gitu, dia bisa nahan sendirian ibarat tadi tengah ya. Dan dia makanya mau ditarik sama Juve kan? Iya. Kabarnya diincar Manchester City juga. Guardiola City suka juga sama dia. Gokil emang Milan kenapa? Itu juga red goal ya. Udah 80-an kan, Ramsey golin. Ramsey menit 82, Ronaldo 90%. Iya, ngomong-ngomong tadi soal Locatelli alumni Milan, kalau Milan masih nge-keep, itu alumni-alumninya tuh Milan punya tengahnya Locatelli, Cristante, sama siapa lagi satu lagi ya. Kayaknya gue kemarin ada inget satu pemain lagi tuh. Pokoknya ya ada Pobega juga. Pobega. Terus depannya itu ya Cutrone sih Petanya, ya biasa petanya Pak. Petanya ini kemarin di Copa bikin gol penentu. Ya, Pessina juga. Iya, Pessina. Ya banyak sih. Banyak kalau ngomongin alumni gitu mah. Ya Saponara. yang Jerman siapa? Siapa? Merkel ya. Udah 3-1 Juve menang nyaman sih, gue emang udah kelihatan sih. Enggak nyaman juga sih sebenarnya itu. Dan prosesnya nggak nyaman. Prosesnya nggak nyaman, cuma ngeliat nguasain bola, kelihatan lebih pede lah. Iyalah main di kandang, kelebihan lebih jumlah pemain. Ya lagi-lagi Ronaldo juga. Ronaldo Tapi lagi. si Pedro Obiang minta maaf ya di akun Twitternya gue lihat sih. Terus ada Spezia Sampdoria, weh gila. Wis. Kemenangan rakyat anjing. Kalah gua prediksi gua di sini Sampdoria, men. Mungkin banyak yang nggak tahu ini adalah derby ya. Iya, Di Liguria. Iya, di Liguria. Dan sekali lagi Spezia Indo, kita tetap harus membumi ya. Karena Mbalan Jola cedera. Iya. Meskipun kemarin golin lagi. Golin kan. Penalti ya. Penalti. Terzi sama golnya Sampdoria dari alumni Inter lagi, golin lagi nih Kandreva. Kandreva golin. Tapi ya udah, Spezia tetap naik perlahan. Kemenangan rakyat itu yang gue suka kata-katanya. Oke, itu udah kelar ya Giornata. Itu berapa? Giornata 17. Nah, ini 18 sudah main semalam 1. Yoi, Grande Partita. Ya, Grande Partita langsung ya. Ini untuk pertama kalinya ya. Nah. Jadi beda La Capitale hari Jumat. Iya. Pertama kali dalam sejarah ya. Dan Lazio menang dengan mutlak. Mutlak ya, gue pegang Roma anjing 3-1. Di ininya siapa? Prediksinya. Prediksi Jenglala, dia bikin kuis kan. Oh, giveaway ya. Ya giveaway Aduh. pulsa atau apa, gue mah iseng doang nggak mau dapet hadiahnya nih. Cuman gua Kalau ledek dia doang. 3-1 Roma anjing, nggak saja pulang gua aja 3-0 di lantai. Udah satu aja nih dia. Udah 1 di kagak. Santai. Relax aja. Tapi kalau bisa dibilang
Lazio menang dalam segala aspek ya. Aspek apalagi Roma si siapa Ibanez tuh ya? Ibanez lagi nggak nyetem. Lawan kan? Jadi nggak nyetem, iya benar. Dia lagi falas itu. Dia lagi berasa di Taman Anggrek cuy main skating, pleset mulu. Tapi Lazarinya emang Bagus cepet. ya, bagus ya. Cepet. Iya. Cuman gol keduanya gol kedua tuh siapa sih? Immobile. Alberto. Iya sorry gol kedua Luis Alberto itu keplesetnya dia itu fatal banget. Karena Lazarinya bangun, iya Lazarinya dibangun Iya, aja. kayaknya dia emang sengaja mau ngejatuhin diri biar dianggap pelanggaran Foul. kali. Ngapain gitu loh. Ya itu Lagi penetrasi gitu malah yang rentan kan yang justrunya si pemain Lazio-nya yang rentan jatuh buat dapat penalti. tapi ini dalam beberapa pertandingan lawan tim gede susah ya. Si Roma ini double pivotnya kayak nggak bekerja gitu. Biasanya kan Verretou sama Gonzalo Villar tuh, Iya. motor yang ada belakangnya. Iya benar. Biasanya kan mainnya bagus ya, lumayan Iya. lah. Tapi kalau misalnya lawan tim-tim gede gitu, melawan gelandang-gelandang sekelas Leva, Milinkovic Savic, Iya. atau Alberto nih mereka mati kutu gitu. Akhirnya Roma mau nggak mau ngarahin bola ke samping mulu kan, ke arah kiri. Spinazzola si kuat, kenceng larinya tuh. Padahal Roma udah bisa dibilang hampir full squad ya. Hampir. Zaniolo doang lah yang gede. Iya, cuma Iya. Zaniolo doang sebenarnya. Ya lini depannya ya ngapain gitu maksud gua. Kan nggak banyak dapat suplai bola juga kan, Mkhitaryan. Ini lagi-lagi pertandingan antara pakem 3 back nih main. Cuman yang gua Lazio lebih matang. lebih matang. Yang gue lihat Roma tuh rada aneh pas dia main 3 back, pas dia lagi dapat counter gitu ya, dia malah menyempit. Tiganya tuh malah menyempit ya. Habis lah di sayapnya makanya dapat mulu kan Iya, umpan-umpannya. apalagi sayapnya kan kalah cepet dulu. Kalah cepet ya makanya dapat mulu umpannya. Immobile dapat rupa sekali dapat. Iya, sering kalah duel. Kalah Dan dulu. gue sukanya Alberto ya. Dia kan kalau misalnya gelandang biasa kan ngarahin bola ini mungkin udah emang apa ya, chemistry dia sama Immobile dan Caicedo ya. Dan insting dia seorang playmaker juga ya. Caicedo sama Immobile itu nggak lari ke arah gawang, mereka melebar. Melebar ya. Dan jadi jarak si Roma tuh 3 center back Roma tuh kan berapa tuh, kayak lo bilang tadi. Mereka kan pengen nutup arah bola. Mereka jadi ngelebar. Mereka ngelebar. Tapi ngebuka ruang jadi. Iya, tapi ngebuka ruang. Dan itu malah dapet karena space-nya Immobile menang. Lumayan ya masih dapat. Karena Lazarinya sih emang. Lazari Iya, kecepatannya. jadi kemarin tuh back-backnya Roma tuh walaupun secara jumlah itu tetap kadang-kadang menang jumlah gitu. Tapi kayak nggak ada koordinasi sama kayak nggak ada inisiatif buat ngepres. Itu yang gol terakhirnya. gol ketiga. Gila. Bisa bebas gitu. Albert tuh tinggal gaya pantatnya itu kayak Ronaldinho juga bisa itu. Mau kayak gitu kosong tinggal gini-gini doang. Smalling nggak pressing. Iya, iya. Ada gini doang aja ya. Akhirnya ya udah. Ayah dong, nggak jelas. Tim dulu dong. Udah menang 3-0, Lazio udah santai-santai aja. Udah lah apa. Murici main ya. Si Iya, ini kan bajak laut. Pestanya Ini di situ ya udah luar biasa banget tuh di ruang Jadi ganti. apa namanya? Ngebuka ini juga sih persaingan Persaingan. 4 besar. Jadi Iya. Lazio yang tadinya awal-awalnya agak ketinggalan udah poinnya udah 28 apa kalau nggak salah ya. Pokoknya udah nggak terlalu jauh sama 4 Iya, besar iya. gitu. Tapi di Pembuka peringkat lagi. 1 sampai 4-nya jadi ada nakes. Iya, dan mereka tinggal tergantung nanti derby nanti sih gimana. Ya, terus lanjut ada Nanti malam nih. Iya, nanti malam nih. Kita langsung preview berarti ya ini ya. Bolonya Verona. Ya, bolanya masih susah buat diarahkan ya. Verona menang. Terus, waduh. Verona. Mas Adit? Iya sih, emang bolonya itu padahal skuadnya bagus ya, nggak jelek gitu. Ada pemain kayak Musa Barrow, Soriano, itu kan lagi apa ya, musim ini juga nggak jelek penampilannya, Solidi juga. Tapi banyak yang cedera, Mas. Cuman nggak pernah bisa mempertahankan keunggulan gitu. Kalau udah unggul tuh sering bisa disamain ya, sering lah. Lazovic cedera, Benassi, Veloso. Ya, Tapi kalau Verona emang sering kayak gitu kondisinya, tapi ya masih bisa Bolonya yang aja. cedera, sih. Mbaye, Cavaglia sama Santander nih kena nama klub ya. Racing Santander. main para gue ya. Ya udah gue bolonya dah nggak apa-apa. Oke, dia mah harus lawan gue nggak bisa. Next, ini dia rakyat anjir nih Torino Spezia. Wis. Waduh. Aduh, ini gak jelas Torino. Ayo dong, dukung Torino dong. Saya senang kalau Bung Romji ini udah megang-megang lawan Spezia gitu. Gak draw ini. Ya, nggak apa-apa. Draw. Meskipun tanpa
bala terbaik di Serie A ya saat ini. Karena Balanzola lebih banyak gol daripada MPV musim lalu. Tapi masih ada Agudelo ya, Agudelo. Ada ini striker nanti Piccoli, akademi Atalanta. Giasi juga masih. Ya sih masih ada. Ya nggak apa-apa Spezia nggak usah berharap satu pemain. Nah, ini Gianpaolo main 3-5-2 nih. Ya. Kemungkinan nih bisa jadi. Padahal dia Nah, baru kalau lepas emang- Meite ya. Lepas Meite, numpuk aja pemain di tengah. Dulu dia masih pakai sistem 4-3-2-1 atau 4-2 4-3-1-2. Sekarang coba-coba 3-5-2, tetep aja. Gap tengah ke backnya itu jauh banget. Ya, benar. Itu bisa dimanfaatin tuh. Please lah. Spezia Spezia kalau menurut gua kalau mainin yang cepet-cepet bisa keteteran gitu Torino. Kan Tapi- backnya si ngebut banyakan. Paling yang bagus di situ yang bisa diandelin nih si Armando Izzo doang. Bisa doang. Yang Kulu bagus tapi dia kayak klasik ya Mas ya. Iya, Tipe-tipe yang ya udah nunggu-nunggu aja gitu. Bremer Brasil kan. Bremer ya berarti. Tapi nggak yang cepet kayak Brasil gitu. Iya, Ianco. Itu Brazil apa ya? Udah Itali masuknya itu. Nah, tapi Brazil coret. gue ngeliatnya sih Torino udah waktu kemarin di Coppa lawan Milan yang udah disiplin mainnya. Ya. Dari awal tuh kalau Disiplin. ngomongin disiplin Mas, cuman nggak jelas polanya itu. Karena Belum doang ini nggak lah. tahu. Kita jadi kayak ngerosting Gianpaolo mulu. Cuman emang gimana ya soalnya? Materi pemain oke lah buat di papan tengah gitu loh maksud gua. Gua juga nggak nyangka Torino tuh ada di bawah, men. Belotti paling main ya. Belotti antara Morata. Iya. Gua padahal dari awal nggak pernah megang Torino loh, tapi kalah mulu. Mas Adit Torino Spezia. Mungkin ini bisa kalau Torino main kayak kemarin lawan Milan disiplin ya paling enggak. Mungkin bisa menang kali Torino. Tentu saja rakyat Spezia. Sekarang udah mulai banyak glory hunter. Jangan anggap mereka Nggak apa-apa, harus welcome aja. terlalu berpengaruh. Maksudnya Spezia tetaplah Spezia. Gitu. Kayaknya lama-lama banyak yang familiar sama main Spezia nih. Ya, jadi pada Sering- tahu sering ya. kita sebut soalnya. Iya. Next, Sampdoria Udinese. Nah, Ini lagi-lagi susah. Sampdoria kalau lawan tim-tim kayak gini suka kalah nih. Kalau Iya. gue sih ngelihat mainnya Udinese kemarin bisa menang. Hah? Indonesia? Oke, Mas Adit. Sampdoria. Udinese gue. Ya udah gue imbang. Terus? Terus next aja langsung ya. Ada Napoli Fiorentina. Napoli Fiorentina ya. Si Fiorentina masih tanpa Ribery ya. Iya. Cuman Vlahovic masih kemungkinan golin. Jadi gue megang Napoli. Gimana? Napoli. Nggak bisa. Gattuso Mainnya di kandang Napoli. Napoli. Ini Kaleon comeback dong. Oh iya. Oh iya. Tapi jarang jadi pemain inti ya, Kayohan ya. Jarang. Padahal maksudnya ganti. tanpa si Ribery pun tetap nggak dimainin gitu. Cuman gue suka sama ini pemain Fiorentina. Di Fiorentina sih di meja UKS hanya nggak ada Ribery. Maksudnya kemungkinan bisa main. Malah Napoli 3 tuh ya, Manolas, jagoan lu Osimhen sama Di Lorenzo suspend. Wah, Di Lorenzo berat. Soalnya Soalnya pede sih. wingbacknya Fiorentina nih lagi bagus nih, Biraghi sama Venuti ya. Kan Biraghi. Qualirola udah dilepas ke Liga Prancis. Marcel, Marcel ya. Masuk bagus tuh pemainnya lama-lama. Dan Dan terus Mas Adit apa? Mas tadi Apa Napoli juga Mas. Napoli. Fiorentina. Fiorentina saya. Ini Crotone Benevento, Crotone Indonesia. Ini bakal ini juga nih. Dua-duanya kalah kemarin. Cuman yang satu Iya, kalah telak, yang satu ini penting. ya. Musim lalu di Serie B mereka kan 1-2 ya. Iya. Bukan 1-2. Crotone loh. Karena Crotone mainnya. Kandang Crotone lo ingat Benevento Oh, iya. bisa banyak cedera. Sandung-sandung semua. Mas Adit? Crotone. Benevento kemarin ya kesandung lawan Atalanta sih. Tapi Wah, ya wajar lawan yang Kalah kemarin. kualitas lah ya. Kalah. Iya. Bukan kesandung lagi tuh mah. Kalau ini lawan Tepung. Crotone gue bilang agak-agak imbang. Ngeri lah gue. Saya Benevento. Crotone biar tetap terpuruk di tahun bawah saja. Karena Muromji Iya. sudah mendeklarasikan sebagai pendukung Crotone. Oke, next. Sassuolo Parma. Waduh. Ini derby juga ya. Jadi oh iya. Namanya. Ya kalau ini gue sebagai assassin tetap lah pede gue. Ya. Dia Versa masih ya walaupun apa pelatih baru rasa lama tetap Sassuolo. Cuman Sassuolo gue masih gregetan sama belakangnya sih. Semenjak dia dihancurin Atalanta tuh
Sampai match terakhir lawan Juve masih pada berantakan. Gak usah lawan Juve, kemarin Copa lawan Spal kan. Iya makanya. Iya makanya kan Kayaknya sengaja ngelepas deh itu. ya, dari momen pasti dibantai Atalanta itu tarik sampai ke sekarang nih Serie A dan Copa masih nggak jelas belakangnya gimana. Jadi ya cuman berharap, tapi kalau lawannya Parma kayak gini masih bisa lah. Menang tipis lah. Oke, Mas Adi. Ya paling 1-0 2-1. Saya. Ya gue juga, ya kalau di sini gue juga lebih jagoin Sassuolo sih. Oh di meja UKS Parma banyak cuy. Iya, Parma. dari awal musim. Hernani, Osorio, Caramo, Laurini, Jacoponi, Gagliolo, Iya. Kuco, Mereka Caviglia, pemain Berardi. itu. Tapi Sassuolo juga masih tanpa Berardi nih kemungkinan. Mau Obiang. Jelas Obiang Jelas, ya. suspend ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya pegang Parma. Oke. Terus Next, Atalanta Genoa. Ah ini mah jelas. Jelas. kemarin ya. ketemu juga nih ya di Copa ya. Tapi kemarin ya Genoa lawan Juve di Coppa juga mainnya bagus loh. Dia bisa ngelawan sampai Atalanta extra kalian. time. Oh, Cagliari Atalanta ya. Genoa sampai ini ya babak tambahan. Extra Ya. time ya. Akhirnya Juventus Pirlo terpaksa menurunkan YouTuber ya. Iya. Fadil Jaidi. Mirip anjir. Ya si Hamzah Rafia anjir. Iya, Hamzah sayangnya Rafia. cedera ya dia Iya. sekarang. Tapi ya. cedera sekarang. Oh, cedera ya. Tapi bagus sih gue liat mainnya ternyata lumayan lah si Rafia. Tapi ini Genoa lawan Atalanta, Gasperini lawan mantan ya. Iya. Iya, iya. Ya cuman walaupun gue megang Atalanta di sini, cuman gue pengen ngelihat performnya si Shomurodov lagi. Pengen lihat dia. Kalau dia main konsisten bagus kayak gini bisa Roma Lazio loh musim depan. Itu ke Milan guys. Iya. Kan udah mulai ngincer yang begitu. Akademi. Soalnya Milan kalau gue perhatiin di bursa transfer ya sekarang ya, salah satu ciri-ciri incerannya Milan tuh namanya lucu-lucu aja. Iya. Namanya susah. Si makan, Si makan. Ya, kemarin Tomori, Kemarin saya yang main dia aja kan Iya. Neite. Naite, Selemaker, dan lagi-lagi di Enggak ya, Tipo yang, sama yang di bursa transfer sekarang aja dan Iya, namanya iya, si lucu-lucu kan. makan, Naite, Kone. Tomori, Kone. Iya emang. Sama satu lagi rumor kalau jadi itu Marjuki kayak insya Allah nih. Marjuki. Marjuki. Berarti Mas Adi Atalanta Genoa. Ya Atalanta. Sulit ini kalau buat bilang Genoa Iya. sulit. Ya nggak apa saya Genoa. Ya, akal sehat kalau ini mas. Nah next, Grande Partitan. Ah, ini 24 lagi soalnya. Digandeng Inter ya. Menang Inter. Iya. Menang Hari Juve Senin ini ya? masih menang Juve. Iya Senin ya. Menang Juve. Ya Romji. Berkali-kali dia ngomong. Kenapa? Ya. Emang kenapa? Apa? Juve bukannya ada beberapa pemain yang absen ya? Iya ada Delik, ada masih Covid kan ya. Iya. Dybala, Sandro, Cuadrado sama siapa nih Israel nggak tahu gua namanya Iya. Israel. Perang agen. Iya berang agen. Ini banyak mantan ya, Pasti mantan pelatih, mantan petingginya juga, mantan pemain. mantan pemain. Iya. Tidak. Ya tapi ini kalau dilihat dari apa ya. Apakah ini- Kedalaman skuadnya Juve itu lebih bagus juga dibanding Inter kalau Iya. menurut gue. Mas Ya, Ali? Delik cedera masih ada Demiral men. Kiel ini mainnya. udah sembuh kan? Iya. Tapi kayaknya si Kiel ini Iya. ya, kalau buat Grandi Partita gini ya. Iya kiri. Karena Kiel ini mental. Kiel ini Bonucci sama Enggak, Kiel. Danilo. Enggak ya, maksudnya sama Demiral pun bisa kalau main 3 back gitu loh. Kalau main 4 ya gitu. Terus kipernya paling Buffon yang dipasang ini. Lagi kayak gini mah. Atau ya tetap Szczesny sih. Emang Juve Pirlo ini lebih fleksibel jelas secara Taktik. taktik. Dia nggak terpaku skema. Udah gitu udah lumayan teruji ya di game-game gede ya sekarang Pirlo. Nah kita lihat nih di bisa jadi ini match terberat Juve musim ini sih, lawan terberat lah. Lawan terberat. Lawan terberat iya. Dan susah sih emang untuk prediksinya game-game kayak gini, cuman kalau ngelihat ini ya, gue juga sama sih ngelihat ke kedalaman skuadnya Juve yang lebih superior dan performa penyerang-penyerangnya juga kayak Kulusevski, Morata ada mainnya? ya Morata, Ronaldo apalagi menghadapi defense-nya Inter yang kadang-kadang juga suka hilang konsentrasi gitu. Masih suka. Messi juga aneh. ya Lagi bengong-bengongnya kayaknya Handanovic. sih gue juga kayaknya lebih Juve. Juve. Oke, saya Inter. Saya Inter. Terakhir nih, Apa? Cagliari AC Milan. Wah, ini mainnya Selasa. Mainnya Selasa dini hari, iya. Ini dari kemarin Iya. Serie A nih tiap hari ada pertandingan ya. Tiap malam Copa enggak. Serie A kadang-kadang sampai Selasa, terus Rabunya ada Copa. Paling bang, UKS-nya banyak juga nih Milan.
Leao suspend. Iya. Benacer Rooney. belum sembuh ya. Benacer, Rebic belum, Gabia belum. Makanya Milan ngebet Meite nih harus bisa main. Langsung latihan Mas ya? Langsung latihan, langsung katanya mau langsung masuk bench lah, langsung ya, dibawa. Ya cuman gitu, Hakan sih di meja UKS sama Theo kagak ada. Iya, cuman katanya kemarin nggak ikut latihan. Mungkin main tapi paling nggak full ya, kalau main dari babak kedua. kali ya. Iya, bisa jadi. Iya. Kalau Main udah dari kepepet babak baru kedua, iya. dimasukin. Dimainin paling jadi cadangan dulu gitu karena masih belum Sebenarnya emang fit. ya Hakan, Theo, kalau Hakan itu kan emang dia apa namanya daya jelajahnya gitu cukup tinggi. Dia emang bisa aja emang cedera-cedera kayak cedera otot atau cedera ankle itu emang rentan sih. Kalau Theo itu kan dia dengan gaya mainnya Akselerasi yang akselerasi sering kena tackle kayak gitu-gitu itu lumayan rentan juga. Risiko ACL gede juga itu. Iya, iya. Hamstring lah. Ya tapi Milan kemungkinan main Ibra full ya. Full, lagi Awal, striker dari ya. awal ya. Nggak ada. Kalau udah menang nyaman misalkan gitu ya, udah 2-0 gitu baru mainin dah Colombo nggak apa-apa gantiin Ibra gitu. Kemarin sih itu main Mas ya, Mas main mudanya. Siapa si Ozer? Olzer, Giacomo Olzer ya Ah. bagus emang. Itu dari FM 18 sudah bagus. Banyak yang bilang itu daripada Samu mendingan dia, tapi ya nggak tahu lah. Dia sebenarnya murni, pengalaman lah. dia murni playmaker tengah sebenarnya Mas. Tengah, Kemarin iya. dimainin di kanan. Gaya mainnya sih. Makanya pas dia main si itu kan kegeser Brahim. Brahim. Ya udah. Tapi ya mungkin besok Brahim masih dipasang ya. Iya, cuman ya catatannya udah dari bulan Desember kemarin bilang tuh kalaupun menang nggak pernah gampang, nggak pernah nyaman gitu. Karena emang ya biar gimana pun faktor pemain-pemain yang cedera itu atau pemain-pemain yang absen kalau dalam apa ya, dalam terlalu sering lah, maksudnya terlalu sering terjadi gitu, terlalu sering dialami itu lama-lama level permainannya emang jadi turun gitu. Ngegolin jadi lebih susah, terus pressingnya juga sering kendor gitu. Nah ini ada sinyal bahaya juga, apalagi Cagliari ketemu apa namanya pemain kayak Joao Pedro, Simeone itu kan juga pemain-pemain yang cepat. Terus belum lagi kalau Pavoletti main itu kan jago manfaatin umpan silang ya. Paling ya Nandes. itu aja sih ya. Nandes masih cedera nggak? Tahu. Cuman lawannya Milan nggak bisa gua belain dia. Emang Milan masih bisa menang sih kalau bilang masih bisa. Menang. Tapi ya dengan catatan. Jadi dia Cagliari itu lah. Cagliari kan gue bilang waktu itu, Cagliari musim ini bagus jersey doang. Jersey Yang lain kagak ada yang bagus. Iya sih jersey keren. Iya. Yang bagus cuma si Joao Pedro masih Cranyo aja sih yang pemain yang Iya. paling stabil. Ya udah itu doang. Backnya Godin UKS mulu. Iya. Iya. Kayak diharapin. Udah tua juga. Iya. Mau gimana? Tapi Nainggolan sih udah ada ya, cuma belum. Nggak tahu udah main. Nainggolan. Main sih, cuman ya Harusnya main. nggak tahu ya. Maksud teman-temannya kan gitu. Nggak jelas. Udah habis. Oke. Cukup sampai di sini aja ya. Ya sampai di sini. Ya kita sekali lagi turut berduka dengan kejadian-kejadian yang ada. Semoga semua kita sehat-sehat lah ya. Insya Allah sehat-sehat terus semua keadaan kembali menjadi normal. Amin. Amin. Kita lihat aja apakah performa Juventus setelah dipakai. Ya, ya Signor. Sinyonya tua aja dari dulu sampai sekarang tua mulu ya. Iya dan kalau dari dulu tua ya paling sekarang gimana sih? Yaudah cukup sampai di sini saja. Ciao. Ciao.